Halo kawan-kawan, sore ini saya ketemu dengan teman saya, Putra Halo, Wicak, silakan. saya jadi kebetulan YouTuber juga di Berlin, terus diundang sama Pak Topo hari ini Pak Topo ya? Iya, kita makan bareng lah. Iya. Sekali-sekali makan sama-sama. Ya. Makan sama adik-adik mahasiswa kan biar awet muda kan kawan-kawan. Kan kita masih seumuran kan Pak ya? Benar. Iya nggak jauh ini beda 1-2 tahun kayaknya Pak ya? Iya. Jadi teman-teman harus berjiwa muda. Iya, jadi Nah, yang saya penting kau- jiwanya Pak ya? Iya, jiwanya muda. Jadi sehat terus. Mudah-mudahan ya. Ini jadi di belakang kita udah ada restoran apa? Ini sementara ya restoran ya, pas untuk adik-adik mahasiswa, harganya terjangkau, dan saya juga hampir setiap hari makan di sini untuk makan siang. Jadi ini salah satu restoran Indonesia yang apa ya, comfort gitu Pak ya? Yang Benar. kayak homey. Jadi kayak kalau misalnya kangen di Berlin tuh, kalau misalnya kangen sama makanan Indonesia, jadi ada pilihan bisa makan di restoran Nusantara. Menunya juga banyak sekali, banyak pilihan lah pokoknya. Dan ini kemarin salah satu restoran yang adu film tentang kisah juga yang Benar. kemarin baru keluar, yang Benar. settingannya di Berlin. Benar. Jadi pas mau syuting, pas saya ada kerjaan, jadi saya nggak bisa lihat. Tapi hari sebelumnya waktu ditinjau, ya masih sempet sih ketemu bintang-bintangnya. Iya, masih sempat kenalan ya. Dan orangnya kebetulan ramah juga segala betul. macam. Jadi kayak Benar. mungkin langsung makan Pak. Oke, kita langsung makan. Karena udah lapar kali ya, udah siang. Iya, kita lanjut makan ya. Oke, Put. Ya. Banyak banget nih pilihan menunya. Ya. Pengen makan apa nih? Ini jadi sekarang kita udah di dalam ya Pak ya. Mm-mm. Jadi by the way barusan aku dikabarin sama Pak Topo, katanya pakai om aja. Iya kan nggak enak masa. Enggak, sebenarnya aku lebih Sama-sama anak muda kok. Iya. Manggilnya Pak. Aku sebenarnya barusan lebih mau bang gitu karena Iya. kan masih beda tipis Pak ya. Iya, benar. Jadi kita lanjut nih mau makan dulu. Beda Jadi usia dikit lah. ini menunya sekarang Usia 5 tapi aku. udah tipis Pak ya. Kepala 5. Itu menunya enak-enak nih. Jadi kira-kira makan apa nih Pak hari ini? Kak Putra dari mana nih? Palembang ya? Enggak, aku Padang. Oh, Enggak, Padang. sebenarnya aku lahir di Jakarta sih, tapi papa Padang, mama Pekanbaru. Jadi Sumatera lah dulu. Aku hari ini tuh pengen makan ini, empek-empek. Karena Pak Topo, Om Topo dari Palembang ya? Enggak, dari Jawa. Oh, dari Jawa. Nah, tapi Tapi- aku suka banget sama empek-empek. Kalau di Saya sini dikirain tadi nanya tempatnya terus kayak gara-gara yang masalah dari kita yang dari Palembang. iya gitu dari Palembang. Kita yang dari Palembang. Saya suka banget sama empek-empek soalnya. Jadi Saya juga suka sih Pak, apalagi kalau gratisan gitu, saya lebih semangat. Kayak makannya itu bisa aja. Bisa aja. kayaknya nih berhubung, jadi kemarin tuh aku dengar katanya tuh Berlin mulai musim panasnya mulai habis Pak. Katanya kemarin tuh terakhir musim panas, jadi kan sekarang mulai musim-musim dingin nih. Jadi kayaknya aku hari ini mutusin buat bakso Malang. Mantap. Jadi biar ada kuah-kuahnya, ada Seger tuh. rasa-rasanya, iya seger. Kalau minum sih aku pengen ini nih apa energi drink. Energy drink. Nah, Oke. karena kan ada jahenya, ada madu, ada lemon, ada daun mint. Iya. Mantap. Jadi sibuk apa nih, Put? Kalau aku sih sekarang lagi kerja sama kuliah aja sih. Gitu. Cuma karena sekarang lagi liburan juga, jadi kayak apa namanya? Lebih kayak kerja aja sih. Iya. Ini kawan-kawan, saya kenal Putra ini, dia dulu paskibra KBRI Berlin loh. Iya, udah lama Pak ya. Udah lama. Jadi Banyak ya, Sakti. Kalau yang tahu pernah nonton filmnya Rentang Kisah yang ngikutin ya. novelnya Gita, itu pasti ada Sakti, ada Putra, terus ada Angling. Ya. Ada Itu kita kebetulan semua. dulu sempat Paskibra semua tuh. Ya. Kalau
Sakti sedikit komplit. Iya. Ada Paskibra. Karena dia bisa nyanyi juga. Nah, sama Obader ya. Iya. Saya sebenarnya juga pengen nyanyi dari dulu, cuma kebetulan suara kurang mendukung, jadi di Paskibra aja gitu. Zaman dulu itu kan kalau tak lihat di vlognya siapa tuh ya, Angling ya. Nah, enggak. Yang mungkin kuliah itu. Afif ya. Iya. Itu kan ramein band juga ya. Iya. Ada bandnya juga ya. Nah, kebetulan juga saya satu-satunya yang nggak bisa main musik. Bukan nggak bisa main musik sih, tapi kayak kurang jago. Tapi kayak misalnya contoh Sakti bisa vokalis gitu. Kayak kalau misalnya Angling dia drummer, kalau kita dia vokalis juga kayak gitu. Jadi kalau saya lebih yang fotoin biasanya. Jadi kalau sama mereka saya biasanya fotoin. Kayak kalau mereka lagi manggung segala macam kayak gitu-gitu. Tapi kamu pernah tahu nggak? Kalau aku pernah ngeband di antara mereka. Oh pernah bareng di kuliah. Oh, iya. Tapi yang bukan satu drummernya yang Deva. Ah iya. Oh iya sama Deva ya. Jadi personel bandnya dulu Iya. Deva, Ya. Pedro, Ya. Danan. Saya vokalnya. Oh ini apa namanya? Kalau lagi acara-acara di Berlin gitu kan? Iya. Namanya Topo Project. Aduh. Dulu zaman dulu ya. Berarti bisa dong soundtracknya pakai Topo Project nih. Zaman dulu tapi terus akhirnya enggak ini. Zaman dulu sih kalau Pedro lihat pasti ketawa. Danan lihat juga senyum-senyum aja sama Deva ya Dev. Ya kita pesan dulu Pak. Pesan boleh Pak. Jadi gitu, tapi itu sebenarnya waktu itu untuk misi pesta rakyat aja di acara itu. Jadi nggak tahu Putra udah datang belum ya? Seharusnya sudah ya. Lumayan, masalahnya saya cukup lama di sini Pak ya. Kayak ikut pesta rakyat aja kayak udah berapa lama deh gitu. Untuk detailnya sih kita nggak usah bahas, tapi intinya udah lama lah kayak udah sering datang ke acara pesta rakyat gitu. Dan itu emang salah satu apa ya? Yang hiburan kita orang Indonesia yang ada di Berlin sih Pak, kayak bisa jelas dong. Kita bisa ngumpul lagi sama orang Indonesia. Itu ditunggu-tunggu tuh pesta rakyat. Hanya tahun ini memang nggak ada ya karena pandemi ya. Iya pasti. Jadi ditunggu-tunggu banget itu. Saya pun senang. Karena ya gimana ya, bisa kumpul sama masyarakat Indonesia lainnya kan. Mantap. Jadi semoga cepat berakhir lah Pak ya. Iya. Jadi kawan-kawan kalau pesta rakyat di Berlin ini itu diselenggarakan oleh KBRI Berlin, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Nah biasanya itu ada di kediaman Dubes Wisma Dubes. Ya, jadi itu. Jadi karena ada halamannya luas gitu, jadi kita biasa bikin di belakang, bisa ada panggungnya, terus kayak ada apa namanya makanan, terus ada yang masyarakat yang menjual kuliner Indonesia, kerajinan Indonesia gitu, kayak bazar gitu. Mantap deh pokoknya. Mudah-mudahan tahun depan bisa terselenggara lagi. Amin. Satu lagi, adik-adik mahasiswa juga kerja di sini kan? Iya, karena kayak yang dibilang lagi, kalau mahasiswa di sini kayaknya hampir semuanya pasti pernah ngerasain namanya part-time job, pasti cari kerjaan juga buat nambah-nambah per bulannya gitu. Karena kebetulan juga di sini gaji yang bisa didapetin mahasiswa-mahasiswa ini cukup tinggi Pak ya. Maksudnya dihitung, maksudnya kalau dari segi yang sebagai masih mahasiswa tapi cukup untuk menghidupi diri selama 1 bulan kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kalian nonton film tentang kisah juga mungkin ada scene misalnya Gita atau anak-anak kuliah yang lain tuh kayak nyari kerjaan gitu-gitu, ya itu beneran ada. Itu benar, itu sini, hampir rata-rata semuanya. Iya, hampir semua mahasiswa karena pasti kayak ya seperti itu, untuk nambah uang jajan, untuk nambah beli buku, untuk nambah ya sewa apartemen gitu. Lumayan sih. Dan ini restoran Nusantara ini salah satu yang emang sering ngambil mahasiswa buat kerja di sini gitu. Iya. Jadi kayak emang beneran gitu, kayak kalau misalnya Sakti pernah kerja di sini, aku pernah kerja di sini, gitu. Memang benar. Jadi kayak nggak ada. Iya. Jadi mirip beneran gitu. Memang benar. Iya. Jadi ya udah cukup lama ya restoran ini ya. Iya udah lama. Hanya saya sebagai pelanggan tetapnya saja gitu. Kalau saya jadi sering ketemu. Dulu itu saya sering suka maksudnya suka jalan sama adik-adik mahasiswa juga. Yang waktu tahun-tahun berapa ya?
2007-an lah sampai 2012 kalau nggak salah. Iya, iya. Enggak kan, kalau dulu kan aku sering dengar misalnya kayak Pak Topo sering apa nemenin adik-adik Paskibra juga yang pas lagi latihan-latihan gitu. Iya. Nah itu kayaknya dulu sebenarnya pas zaman Pak Topo lebih seru tuh ya, kayak Iya. kayak soalnya masih habis latihan makan kemana, habis latihan kemana. Ya yang penting kan capek kan. Ya. Kalau habis latihan capek ya terus apa ya biar capeknya hilang lah kita ngobrol bareng lebih dekat Ya, gitu kan. benar. Caranya macam-macam. Karena kan kompak itu penting kan. Benar. kalau misalnya buat yang kayak gitu. Jadi caranya macam-macam nggak. Kalau saya ini cara saya mungkin seperti itu, Ya. mungkin cara yang lain beda lagi Ya. kan gitu. Iya. Terus ya itulah kehidupan di Jerman ya. Saya sebagai pekerja, Putra sebagai mahasiswa. Ya. Tapi tetap ngobrol bareng, tetap ngumpul bareng. Ya, karena jiwa muda itu penting kawan-kawan. Kalau menurut saya ya. Iya, benar-benar. Karena happy terus. Happy itu lama-lama berpengaruh ke tubuh juga. Sebenarnya yang saya suka juga dari tinggal di luar negeri gitu atau Berlin pada khususnya sih sebenarnya apa ya, orang Indonesianya tuh jadi ngumpul bareng gitu Pak. Jadi nggak ada membeda-bedakan gitu karena kita sama-sama orang Indonesia yang lagi ada di luar negeri jadi bisa lebih dekat, bisa lebih harmonis gitu, bisa lebih ngobrol-ngobrol kayak gitu. Iya. Memang mantap sih. Ya. Dan yang bagusnya lagi nih, Bud. Ini tuh semuanya rata ya, mahasiswanya ya. Ya. Jarang kan yang punya mobil, ada sih beberapa, tapi jarang. Semuanya kalau naik bus bareng, Ya. naik kereta bareng. Bahkan maksudnya yang di universitas pun yang emang lahir di sini atau yang tinggal di sini itu ya nggak naik mobil. Kita Benar. ya Pak pergi bareng-bareng pasti naik kendaraan umum, Iya, pulang pasti naik kendaraan umum gitu-gitu. Kayak tapi ya semoga Indonesia juga kedepannya nanti bisa menyusul seperti itu. Maksudnya kan sekarang mulai ada kendaraan umum baru juga di Indonesia. Penting sih itu. Ya. Anak saya itu juga mulai kecil kan ya Pak dari Ya. sini itu, mulai umur 1 tahun 8 bulan lah kira-kira. Ya. Jadi udah ya memang saya bikin mandiri bener tuh. Ya. Mulai dari kelas berapa ya? Dia mulai kelas 4 kalau nggak salah, itu udah jalan sendiri. Berarti pas dia lahir Om Topo udah di sini ya? Udah di Jerman ya? Belum. Saya masih di Jakarta. Oke. Saya bawa ke Jerman itu usia 1 tahun 8 bulan. Oh, Kebetulan saya dapat tapi kerjaan masih di baru ya? Jerman. Ah. Saya bawa ke sini. Nah, cukup baru. 2002 lah saya bawa ke sini. Ya, ya. Ya lumayan jadi lumayan lama. Itu berarti udah ketahuan sih ya, udah berapa lama nih Om Topo di sini? Saya bersyukur banget Ah, ya kepada Tuhan ya tentunya. Ya. Karena saya bisa menyekolahkan anak di Jerman. ya, Ditambah saya bekerja, jadi Ya. saya bisa nungguin anak sampai melihat dia perkembangan dia. Itu yang anugerah banget buat saya lah. ya, ya. Karena seumpama jauh itu kan juga gimana ya. Jadi saya dekat, saya bisa mantau dia. Ya. Itulah anugerah yang saya Iya. terima. Maksudnya ya kalau misalnya contohnya kayak Om Topo aja yang kerja di sini kan ya pasti kepikiran maksudnya kalau Iya. anak emang harus misalnya harus ditinggal di Indonesia atau nggak bisa ikut Benar, di sini kayak gitu. benar. Ya itu dia. Jadi ya. Tapi awalnya pilihan ke sini tuh kenapa tuh? Jadi saya sebetulnya agak cukup ada tawaran, jadi saya kesini lah. Iya, iya. Tapi berarti cukup ini ya. Sebetulnya saya dulu juga tahun 90-an itu Ya. saya pernah kerja di New Zealand juga. Berarti itu sebelum sini ya? Sebelum jauh Ya, lah, ya. tahun 90 ya. Ya. Terus habis dari sana saya ke Jakarta, terus ada kerjaan juga di New York. Ya. Balik lagi terus ada tawaran ke sini gitu ceritanya. Iya, iya. Jadi ya cukup komplit.
Berarti udah ngerasain nih ya kemana-mana ya. Aku soalnya kayak pikiran terus gitu loh, kayak aduh pengen ke US gitu, kayak pengen nyobain juga liburan gitu. Karena kemarin kan kita kebetulan juga baru habis dari US kan, dan mereka yang kayak selalu cerita, ayo lo juga harus pergi nih, kita berangkat bareng lah, berangkat bareng, tapi belum sempat nyobain sebenarnya. Cobain lah. Ya, karena kalau aku emang selama ini lebih seringnya di Eropa aja baru. Memang sih kita kan kesempatan untuk bisa ke Eropa gitu, keliling Eropa, kalau apalagi di sini ya. Di Eropa ini kan gampang tuh kemana-mana. Bisa naik pesawat budget, bisa naik bis budget yang murah ya, sesuai budget kantong kita masing-masing kan. Intinya cuma gampang sebetulnya. Asal terencana aja pasti dapat murah. Ya benar ya. Benar. Kayak jangan dadakan Pak. Iya, jangan dadakan yang penting. Saya kalau liburan sama keluarga juga seperti itu. Jadi pasti jauh-jauh hari terus ambil cuti kerja. Tapi tiket itu ya kalau tentunya kalau tiket murah kan hangus kalau nggak dipakai. Itulah akhirnya saya bisa berkeliling di beberapa negara di Eropa. Ini berarti Om Topo emang hobi jalan-jalan juga nih ya? Tentu. Ya, berarti kalau misalnya kan dari tadi pas ke Jerman udah lama nih, berarti cukup tinggal di Eropa. Berarti udah hampir muter semua. Berapa negara ya? Mulai dari Norwegia, Polandia, Ceko sering, Austria sering. Itu yang deket-deket tuh ya, yang deket-deket dekat Prancis, Hungaria. Terus mana lagi? Terus Italia tentu ya. Italia. Udah. Tapi dari Spanyol, Swiss. Swiss juga pernah. Banyak juga lama-lama kalau di. Tapi dari sekian banyak nih kan udah banyak yang dikunjungin. Masih ada nggak yang Om Topo sebenarnya penasaran nih, kayak pingin, kayak belum sempat nih? Satu Monaco udah sering juga. Jadi yang saya pengen itu sebetulnya ke Yunani juga pengen. Tapi belum sempat. Belum sempat. Yunani sama Turki juga saya pengen. Tapi belum kesempatan. Turki kayaknya seru banget. Turki di Istanbul ya. Terus kalau saya suka di yang hampir sering itu Roma sama di mana? Nice di Prancis Selatan yang dekat Monaco itu. Nah, itu kalau summer enak. Tadinya tahun ini pengen lihat ini di mana, di Prancis juga, di ladang lavender itu, tapi belum bisa. Jadi sebenarnya saya ada cerita dikit. Jadi kemarin tuh sempet trip bareng sama teman-teman, mau lihat lavender ini. Jadi emang udah sengaja banget waktu itu kayak, waktu itu kayak kita nyewa mobil segala macam. Karena harus sewa mobil ya. Iya. Tapi ternyata pas saya datang itu udah layu udah gitu dipetik, dia. kan? Iya, jadi kayak warnanya tuh udah bukan ungu lagi gitu. Jadi masih ada si daun-daunnya ini, tapi warnanya tuh udah nggak ungu gitu. Nggak tahu, mesti tahu bulannya sih. Antara kalau nggak salah tuh Juni kalau nggak salah ya. Tapi mesti cek lagi. Jadi pesawat ke Marseille kalau nggak salah, terus baru lanjut ke, itu juga kata teman saya karena saya belum pernah. Memang harus naik mobil yang bagus. Nggak, jadi lucunya juga ternyata si lavender ini kalau dia udah nggak musimnya, itu tuh kayak ilalang biasa gitu. Iya benar. Karena warnanya tuh juga nggak. Karena udah dipetik kan, tinggal hijau doang. Iya, kayak hijau doang gitu. Jadi pas kita lagi on the way itu ternyata kita udah sering lihat itu, cuma kita nggak sadar bahwa itu lavender itu karena warnanya yang nggak mencolok kayak kalau di foto kan biasanya warnanya ungu terang banget. Itu kan sebelum dipetik. Iya. Nah, itu juga kalau saya ke Austria itu kalau jalan darat ya. Jalan darat itu pasti ini ketemu yang bunga-bunga kuning tuh. Itu buat foto juga keren banget. Iya. Tapi bunga kuning yang ladangnya kuning semua, saya nggak tahu namanya. Ini ya apa namanya? Yang buat minyak itu ya, bukan? Yang buat minyak atau salep gitu ya. Untuk krem kalau nggak salah. Tapi saya nggak ngerti peruntukannya ya. Tapi itu indah juga tuh. Nah, tahun ini nggak kesampaian juga petik buah saya. Biasanya di mana? Saya di dekat Potsdam. Petik buah tuh biasanya saya petik cherry ya. Cherry kayaknya enak banget. Kapan-kapan bareng lah. Iya, boleh lah pasti. Boleh tuh kalau lavender bareng, kalau makin ramai makin enak kalau lavender. Tapi sebenarnya kalau tahun ini udah telat ya? Telat, sudah ya? Mesti sekitar summer gitu berarti? Ya, antara Juni kalau nggak salah. Iya. Itu masih
masih ungunya masih mantap. Oke. Iya. Emang sama siapa aja Sakti mau? Oh enggak, waktu itu sih sama teman-teman foto. Oh, jadi kan foto. maksudnya sering kayak buat hunting-hunting foto segala macam. Jadi kita waktu itu ngincar si lavender, si Nah, emang keluarga saya juga pengennya foto di situ. Iya. Dan Karena emang bagus. tapi minyaknya wangi loh. Oh iya. Dan murah-murah lagi di situ. Kayaknya aku biasanya pakai cuma buat ini doang, Pak. Apa? Yang buat nyamuk tuh kan kadang harumnya lavender tuh. Iya. Jadi kayak jarang ini sih. Put, kita makan dulu ya, biar nanti sambil ngobrol kan enak makan. Biar lebih enak lagi, biar ngobrol lebih semangat lagi Om Toko ya. Bener. Ini jadi makanan udah ada, sekarang kita makan dulu gitu. Makan dulu ya kawan-kawan, jangan kepingin ya. Tapi pengen sih, pasti yang di Eropa pasti kepingin nih, karena dingin sekarang. Ini kalau nontonnya malam-malam aja di Indonesia mungkin pengen ya. Pasti. Pokoknya pengen ngemil. Pasti, aduh enak banget deh ini. Lihat nih, cukonya dulu nih, cuko ya. Cuko ya. Nih, mantap. Itu dah, aku paling seneng nih. Pempek Palembang. Segar soalnya kalau dimakan dingin-dingin gini. Ini ya, Ada sambal kawan ya. maaf ya. Mantap nggak? Bentar, masih panas banget soalnya. Mantap. Mantap sih. Pedasnya juga pas. Pedasnya pas. Nih, aku biasanya kalau jajan-jajan kayak gini emang di Indonesia juga minumnya es sih soalnya. Oh gitu. Iya. Kalau saya mungkin masih muda jadi pakai agaknya minuman. Ya. Ini namanya energy drink. Isinya jahe, lemon, daun mint, madu. Waduh, mantap. Mantap ya. Iya, tinggal gorengan, mantep banget. Terus jadi selama pandemi gini kuliah online terus dong. Kuliah online. Kerja juga maksudnya kebanyakan yang bisa dilakukan di rumah ya pasti sekarang masih di rumah gitu. Di sih. rumah ya. Iya. Iya. Karena kayaknya sebenarnya yang biar apa ya? Biar maksimal harus gitu sih. Menurut aku karena kayak di masa pandemi kayak gini emang penting kayak buat sektor-sektor yang emang nggak terlalu penting buat stay di rumah aja gitu. Ya memang kalau nggak perlu-perlu banget ya jangan Iya. keluar. Iya. Maksudnya ya kita kan lagi ini aja kita agak jaga jarak kan. Iya. Padahal nggak sengaja nih. Nah, jadi memang apa? Saya kalau nggak penting-penting banget juga nggak keluar. Iya, iya, iya. Jadi sampai pun keluar itu tetap harus apa namanya waspada lah. Iya. Tetap hati-hati, tetap jaga Tetap jarak, tetap pakai masker. Masker ini saya langsung bungkus. Saya punya bungkus kayak gini nih kalau lagi makan di restoran. Bungkus gini. Terus ya kayak gitu. Setiap kalau sama keluarga saya makan agak nggak jaga jarak sedikit nggak ada masalah. Tapi kalau putra kan nggak tinggal di tempat saya, jadi maaf aja saya harus jaga jarak gitu. Masih. Itu. Nah, Ini ngomong-ngomong kita lagi di restoran Om Toko. Karena kita di restoran Indonesia, Om Toko sebenarnya paling suka masakan Indo apa? masakan Indonesia. Atau yang paling kangen nih kan Om Toko udah lama nih di luar negeri. Yang paling kangen. Saya sih ini ya apa? Pempek, karena pempek saya nggak bisa bikin. Istri saya bener masak. Ya. Saya juga bisa masak. Jadi Ya. kalau saya pengen gitu, pasti saya bikin sendiri. Iya. Tapi pempek nggak bisa nih ya, susah nih. Pempek saya bukan susah, belajar nggak pernah apa sampai sempurna gitu, maksudnya sampai enak banget itu nggak bisa. Terus itu kan di video saya juga ada video masaknya tuh. Iya, iya. Tapi ya itu masak-masak yang mudah sih. Lebih ke hobi aja gitu Mas. Hobi ya, favorit saya masak tongseng. Itu top banget tuh. Tapi suka juga makannya. Makanya suka, istri saya kalah kalau masak tongseng. Oh iya. Ada perlombaan juga gitu sama Iyalah, enak-enakan. Iya, iya, iya. Waktu saya bikin konten masak, Iya. itu anak saya lebih variatif kan.
dimasakin papinya Ya. atau maminya gitu kan. Jadi kalau Sabtu Minggu pasti saya yang masak. Oh tapi dibikin gitu juga kayaknya menarik dong. Iya. Mungkin buat ide video berikutnya bisa ini ya. Gantian. Lebih favorit masakan papi atau masakan mami? Nah itu dia. Tapi karena Iya. dapur saya lagi diperbaiki, Iya. pas diperbaiki terus pandemi datang kan, Iya. dan mau masukin tukang kan gimana gitu kan. Iya. Jadi akhirnya berhenti dulu tuh. Jadi masih agak-agak morat-marit. Karena kayaknya aku sempat nontonin videonya Om Topo juga tuh yang pas masih masak. Tapi waktu itu Om Topo belum kasih lihat mukanya gitu ya, belum kayak belum ngobrol bareng. Masih malu. Iya. Itu karena sampai brewok, sampai kumisan, sampai ini lebat itu karena work from home. Iya. Jadi setelah kerja ini sudah ini tuh mau ngapain lagi ya? Ya udah. Terus ada ide bikin YouTube. Tapi Masak berarti dulu. kalau pulang ke Indonesia nih, yang berarti mau jajannya pasti mau jajan apa? Kayak makan pempek pasti, yang kayak kangen banget yang pasti. Ya pempek ya Ya. jelas. Terus yang kedua itu untuk masakan Padang lah ya. Oh iya. Masakan Padang itu ada satu rumah makan Ya. di dekat daerah saya itu yang selalu kita kunjungi. Iya. Kalau boleh tahu di mana tuh Om Topo tinggalnya? Saya di Cirende. Jadi Cirende itu udah mepet Lebak Bulus tapi. Iya. Udah Sebelahnya Alfamart tuh ya. Dekat-dekat di Alfamart. mana ya? Nah, aku nggak asal dong sih. Enggak ada. Oh kalau Alfamart Ya soalnya Alfamart biasanya tiap belok kan ada gitu. Ya pasti ada. Iya pasti deket situ nanti ada. Makanya saya mikir Iya. dekat pom bensin gitu Iya, ya. kayak- Memang ada. Kayaknya udah bikin ini jangan beneran nih gitu ya. Padahal aku nggak tahu. Dekat pom Cuma, bensin. cuma biasanya kan kalau di Indonesia pasti dikit-dikit tuh belok Iya. Alfamart gitu. Belok ada dekat pom bensin. Iya. Ya di ya enak sih kalau di Indonesia semua kulinernya enak. Iya. Kalau aku paling sebenarnya kangennya tuh pagi-pagi tuh makan mie ayam itu loh enak banget. Mie ayam itu. Iya. Kayak kalau misalnya deket rumah bisa lari pagi gitu kan makan mie Mie ayam. ayam memang mantep sih. Juara. Bubur ayamnya juga mantep. Enggak, kalau aku kebetulan anaknya nggak suka bubur. Iya. Kalau saya kan dari Semarang ya. Ya. Kalau lagi pulang kampung itu ya pasti kalau sarapan pagi ya soto. Wah, soto juga. Soto Semarang itu waduh enak juga sih kalau buat sarapan gitu. Karena apa? Pernik-perniknya itu yang enak tuh. Ada sate kerang, ada sate ayamnya. Sate ayam bukan sate ayam yang dibakar itu ya. Iya. Ya, mungkin Beda, ntar beda. kapan-kapan kita makan di rumah Om Topon ya. Nyobain Oh boleh. Topon ya. Istri saya tuh jagoannya masak nasi bakar. Orang sih bakar. Ya itu cukup terkenal di kalangan Berliner. Berliner. Itu paling enak. Hmm. Nah kalau dia bikin nasi bakar itu enak. Itu boleh juga sih dicoba nanti kalau sudah pandemi mereda Ya. kita bisa makan rame-rame. Itulah ternyata masak itu juga tadinya sekedar hobi tapi jadi enak juga. Bisa variatif lah. Yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak. Yang tadinya nggak kenal bumbu bisa kenal bumbu. Itu terus banyak masih belajar sih kalau saya nggak yang hebat-hebat amat. Tapi istri saya mungkin hebat ya masak. Oke, jadi dulu Om Topo sebenarnya pas lagi dari Indonesia tuh sebenarnya tujuan awalnya kenapa pengen banget keluar negeri itu gimana sih? Sorry, Iya. saya juga dulu tuh punya, saya kan suami istri kerja Ya. awalnya tuh, terus setiap hari kan harus tentu di Jakarta kan harus bangun pagi. Ya. Ya, Oh, di sini nggak harus pagi-pagi banget, Om. Ya, bangun pagi-pagi terus anak sama suster sama Iya. suster ya itu namanya, Iya. pengasuh anak lah, Masuk anak. pengasuh anak, terus tiap hari harus bangun pagi, nanti pulangnya malam, kan kapan ketemu sama anak, Ya. terus akhirnya ada tawaran, lamar ke luar, dapat kerjaan. Nah sudah seperti anugerah juga sih ya, karena tujuan saya adalah sambil nyekolahkan anak. Jadi sebenarnya kenapa pingin banget keluar negeri itu awalnya karena pengen biar anaknya bisa sekolah di luar negeri gitu ya?
Bisa sekolah dan bisa saya tungguin. Ya. Kalau saya di Jakarta, Ya. mama, Nah. nanti bisa pengen nyekolahkan anak ke luar negeri, gitu. Tapi kan saya nggak bisa tungguin. Ya. Ya maksudnya ya Om Toponya stay di Jakarta gitu ya, nggak bisa ikut nggak bisa temenin. nggak bisa ngeliat perkembangan anak kan. Hmm. Nah, kebetulan pas ada tawaran dari pas klub, Ya. jadi anak saya mulai kecil di sini, terus sampai sekarang sudah mengenyam pendidikan di S2, jadi belum lulus, masih di S2 ya, masih kuliah di S2 di HU, Humboldt University. Terus, nah dari situlah saya kayak dapat anugerah lah, bisa melihat perkembangan anak, saya bisa bekerja sambil bersyukur banget ya. Sambil bisa anak lihat dan tanda kutip sangat murah kan biayanya. Karena mungkin buat yang belum tahu sebenarnya kayak kuliah di Jerman itu hampir gratis gratis gitu. Paling kita bayar kayak biaya tiket buat transportasi aja sebenarnya. Transportasi untuk mungkin ada biaya tapi sedikit lah. Dan maksudnya juga banyak benefit-benefit yang bisa diambil juga kalau misalnya emang jadi mahasiswa. Jadi itu sebenarnya worth it banget lah, kayak bayar hanya modal rajin. Ya. Itu yang susah. Modal rajin itu yang susah. Itu benar susah. Modal rajin itu yang susah, tapi itu harus rajin. Terus ya itu. Cuma wah dengar cerita Om Topo saya jadi kangen papa saya juga nih. Kalau lain di sini juga. Ya enggak, jadi kalau putra di sini disekolahkan itu kan sebetulnya tugas dari papahnya ya. Meskipun kewajiban orang tua ya. Jadi harus benar-benar di sini belajarnya, kuliahnya harus ya bisa membanggakan orang tua. Pasti. Kalau gimana ya, sebagai orang tua kalau anaknya berhasil juga bangga kan? Iya pasti. Ketenang juga. Ketenang lah, pasti. Pasti. Jadi ya itu tujuan saya itu sebenarnya ya kayak invest ke anak lah. Anak pinter saya juga senang. Itu aja. Terus kan Om Topo udah lumayan lama nih di Jerman, kira-kira tinggalnya. Om Topo bakal kayak ngerasanya buat kedepannya bakal suka tinggal di Jerman kah, atau kayak ada kepikiran gimana kah? Nah, karena aku suka dengar misalnya yang kayak omongan kayaknya nanti kalau udah lebih tua lagi kayaknya pengen enak di Indonesia deh, biar nggak ada musim dingin, nggak winter lagi, atau kayak bisa lebih nikmatin Indonesia gitu. Kalau Om sendiri gimana? Gute Frage. Ya. Pertanyaan bagus. Jadi kalau anak saya sebetulnya dia kan udah lulus S1 ya. Terus S2. Sekarang juga lagi nyari job ya. Sambil kuliah. Kalau dia sudah itu saya itu sudah sebetulnya udah enak gitu. Udah lega. Nah, tapi untuk mempersiapkan saya nggak ada kata pensiun sih sebetulnya. Buat saya ya. Saya harus aktif. Ini aja nih YouTube ini ntar buat persiapan. Benar, meskipun nggak secara official kerja di kantor. Tapi saya pengen punya bisnis seperti Nusantara ini di sini. Jadi versi keduanya lah. Ya, meskipun kecil tapi saya bisa santai, handle nanti kalau saya tua ya. Buat tempat-tempat orang-orang Indonesia ngumpul. Nah, gitu kan. Apalagi warung kopi atau gimana gitu kan. Tapi Indonesia juga harus punya juga. Jadi semua bisa nengok ke sana, nengok ke sini gitu. Jangan sampai anak saya nggak kenal saudara-saudaranya. Jadi dia juga harus akrab dengan Indonesia, mencintai Indonesia gitu. Ya itulah kadang-kadang makanya anak saya bilang sama istri saya, jangan di rumah harus pakai bahasa Indonesia dia. Karena bahasa yang lain itu bisa dicari di luar rumah.
Ya. Karena bahasa itu penting menurut saya. Bahasa itu sangat penting. Kenapa? Takutnya anak saya itu nanti kumpul sama ponakan-ponakannya, sepupu-sepupunya, itu cuman apa ya namanya, diem aja karena nggak ngerti. Ya. Nggak, tapi saya sebenarnya setuju banget sih sama yang kayak gitu, karena saya juga ada beberapa temen yang mungkin orang Indonesia yang bapak ibunya orang Indonesia tapi maksudnya lahir di Jerman, kurang fasih gitu kira-kira misalnya berbahasa Indonesia, jadi kayak kurang bisa temenan aja sebenarnya gitu, atau kayak kurang bisa lebih ya tentu lah, karena setiap kita menguasai bahasa, ya. apapun bahasanya itu sangat berarti buat kita. Ya. Itu yang saya terapkan ke keluarga saya. Ya. Jadi anak saya juga bahasa Indonesia masih, Ya. terus ya sekarang dia ngelarin bahasa Indonesia, Jerman dan Inggris. Karena S2-nya sekarang dia pakai yang bahasa Inggris pengantarnya. Ya. S1-nya dia pakai bahasa Jerman. Itu. Mau kenal nggak mana saya nih? Ya. Boleh dong. Kawan-kawan mau kenal nggak mana saya nih? Disuruh kesini dong. Kawan-kawannya Putra. Tadi ulang lagi.